Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Muhammad di Toiba TV pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Kali ini saya mau memberitakan dua peristiwa hukum yang menyangkut dengan investasi batubara tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur, yang melibatkan Jam' Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur. Hari Kamis tanggal 18 Juli, dalam gugatan Ibu Ilis Siti Rahma terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak, persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Kali ini Zeni Mustafa yang merupakan kuasa hukum dari Ibu Ilis itu menghadirkan dua saksi. Saksi pertama bernama Pak Bambang dan saksi kedua bernama Pak Nur Samsul. Kedua saksi ini juga ternyata adalah korban investasi batubara tersebut. Kalau Pak Bambang berinvestasi sekitar 600 juta, maka Pak Bambang itu, Pak Nur Samsul maksud saya, itu berinvestasi kurang lebih 5 miliar. Dalam kesaksiannya, Pak Samsul dan Pak Bambang itu sama-sama menceritakan bagaimana peranan Yusuf Mansur dalam investasi ini. Ada yang menarik di sini, saudara-saudara. Pak Bambang itu sudah mengakui bahwa ketika mereka diajak oleh teman-temannya Yusuf Mansur untuk melihat dari dekat lokasi tambang batubara di Kalimantan sana pada tahun 2009 lalu, Pak Bambang itu sudah menaruh curiga pada tambang itu. Menurut dia menemukan sebuah kenyataan bahwa ternyata lokasi tambang itu milik perusahaan lain, walaupun orang-orang yang bekerja, yang memegang alat-alat berat ketika itu mengakui bahwa mereka adalah karyawan dari PT Adipart dan Perkasa, perusahaan yang dimana Yusuf Mansur duduk sebagai komisarisnya. Pak Bambang ini sudah ragu sebenarnya, dan ada sedikit keyakinan bahwa ini ada unsur-unsur kebohongan dalam investasi tambang batubara ini. Hanya saja karena dia berkeyakinan bahwa Yusuf Mansur itu seorang ustadz ketika itu dan tidak mungkin berbohong, jadi dia tetap percaya. Apa yang terjadi? Ternyata hari ini investasi itu adalah penuh dengan bermasalah. Jika ini yang terjadi, maka bisa kita pastikan bahwa dari sejak awal investasi ini memang sudah dirancang penuh dengan kebohongan. Saudara-saudara, nanti kita ikuti saja perbincangan saya dengan dua orang saksi yang dibawa oleh Zeni Mustafa ini. Bagaimana pengakuannya nanti saya rilis pada video berikut ini. Pada masalah yang sama, sudah saya beritakan di sini bahwa Zeni Mustafa sudah mempolisikan Yusuf Mansur dan pihak-pihak lain terkait investasi ini ke Barreskrim Polri. Hari Jumat tanggal 19 kemarin, untuk yang kedua kalinya Zeni Mustafa dimintai keterangannya oleh penyidik di sana. Kali ini juga saya mendapat informasi bahwa ternyata pemanggilan penyidik ke Yusuf Mansur untuk hadir di Barreskrim pada hari Senin tanggal 15 Juli yang baru lalu, ternyata Yusuf Mansur mangkir dari panggilan polisi tersebut. Seseorang jika dipanggil polisi untuk memberikan keterangan di kantor polisi, namun dia tidak hadir, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sakit atau dia ada alasan yang secara syar'i dibenarkan untuk tidak hadir. Yang kedua, mungkin dia sedang menghadiri sebuah acara yang maha penting sehingga pemanggilan polisi menjadi tidak prioritas. Yang ketiga, alasannya mungkin dia sedang mencari penasihat hukum untuk berkonsultasi bagaimana bisa keluar dari permasalahan hukum yang menantinya. Atau yang ke alasan berikutnya, dia sedang panik untuk mencari celah bagaimana bisa
bebas dari masalah hukum yang sedang menanti dia. Wallahu a'lam. Nanti jika Yusuf Mansur dipanggil lagi, nanti kita akan berkabar lagi. Saudara-saudara, tentu kita bertanya, dugaan apa yang dialamatkan kepada Yusuf Mansur dalam kasus investasi batubara ini yang ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri? Nanti saya tunjukkan dalam surat pemanggilan kepada Zeni Mustafa bahwa di situ ada yang dugaan yang dialamat kepada Yusuf Mansur dalam kasus ini adalah pencucian uang. Menurut Zeni Mustafa, dugaan yang timbul dalam pemeriksaan dia kemarin itu bahwa ada dugaan yang muncul Yusuf Mansur menggunakan uang investasi batubara itu untuk kepentingan pengembangan bisnis dia. Nah, kalau berbicara soal bisnis Yusuf Mansur yang tersisa saat ini hanyalah warung steak and shake. Apakah dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini terbukti nanti bahwa digunakan untuk pengembangan warung steak and shake? Wallahu a'lam. Nanti kita tunggu saja ujung dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah bertemu dengan Zeni Mustafa di lingkungan Mabes Polri, saya kemudian berjalan ke Pulau Gadung, perjalanan pulang. Dan sebelum sampai di Pulau Gadung, saya melewati satu warung steak and shake yang berada di Jalan Waru, Rawamangun. Terlihat di situ bahwa warung steak and shake ini cukup besar dan menempati lahan yang lebih dari 500 meter. Begitu perkiraannya. Jika saja seperti yang diungkapkan oleh Iqbal dan oleh beberapa sumber saya, jika Yusuf Mansur membeli secara cash lahan tempat berdirinya warung steak and shake, maka bisa kita bayangkan uang yang digunakan oleh Yusuf Mansur untuk membeli lahan dan mengembangkan warung steak and shake ini, saya rasa dari satu titik ini lebih dari 15 miliar rupiah, sebuah angka yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, mudah-mudahan video-video saya berikut ini termasuk penampakan atau termasuk saya menampakkan warung steak and shake yang berada di Rawamangun ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe bagi saudara-saudara yang belum mensubscribe video atau channel saya ini. Terima kasih banyak telah memperhatikan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 di depan ruang sidang Chandra Pengadilan Negeri Kota Bogor, hari ini berlangsung sidang gugatan Ibu Ini Siti Rahmah terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak, Pak, terkait investasi batubara tahun 2009 lalu. Hari ini Pak Zeni membawa 2 orang saksi. Betul, Pak Zeni mungkin dikenalkan Pak, saksi-saksi yang Pak Zeni bawa siapa saja dan apa peranan mereka dalam perkara ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi begini, saya hari ini untuk menguatkan alat bukti tertulis, kemudian 2 saksi yang saya ajukan di minggu depan, hari ini saya mengajukan 2 orang saksi lagi. Ya. Saksi pertama, saksi ketiga yang saya ajukan adalah Pak Bambang Haryadi, terus kemudian Pak Nur Samsul Hidayat. Ya. Mereka ini di samping saya ajukan sebagai saksi, juga mereka ini korban-korban investasi batubara. Termasuk korban investasi batubara. Ya. Kalau Pak Bambang itu mereka berinvestasi berapa, Pak? 250 ya, Pak? Pak Bambang berinvestasi 250 juta. Ya. Kemudian Pak Nur Samsu berinvestasi 6 miliar 100 juta. 6 miliar 100 juta. Ya. Jadi tadi keterangan yang disampaikan dalam persidangan berkaitan dengan investasi ini memang ada perannya dari BMT Darussalam, kemudian ada perannya dari Yusuf Mansur, kemudian ada peran dari Adiansah, kemudian ada peran dari PT Adi Partner Perkasa. Dan penerima separuh yang dijanjikan itu adalah Pondok Pesantren Darul Quran gitu. Pak Samsu besar benar, Pak, investasinya sampai hampir 6 miliar itu, Pak. Ya, itu semuanya bukan uang saya sebetulnya. Sebagian.
Iya. Pak Samsi berarti ketika itu Wong Sugih Pak. Iya. Oh. Lah kalau zaman segitu dibeli rumah kota wisata dapat 20, Pak. Dapat 20 rumah Pak. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kembali berapa banyak uang Pak Samsi Pak? Ya, Uang Pak Samsi dari sekian miliar itu berapa banyak ya? saya tidak menghitung, Pak. Mungkin sekitar baru 1,5 sampai 2 miliar mungkin ya. Oh gitu, berarti masih banyak ya Pak. Pak Bambang, berapa Pak yang dikembalikan Pak? Saya lupa persisnya, tapi kira-kira sekitar 30 sampai 40% lah. 30 sampai 40% dari 250 juta. Iya. Pak Jen, saksi-saksi Pak Jen ini nggak ada rencana untuk menggugat juga Pak? Insya Allah ada. Insya Allah ada, iya. Insya Allah ada. Iya. Jadi memang dalam perkara batubara ini kan memang banyak pihak-pihak sebenarnya yang ingin mengajukan gugatan, cuman ya bersabar karena ini kan memang agar perkaranya tidak obscurable atau tidak jelas, Iya. maka kami ajukan satu persatu. Tadi ada pengacaranya Yusuf Mansur di Bayi Bayangan yang hadir. Ya, hari ini itu pengacara Yusuf Mansur hadir dalam Apa yang persidangan. ada pertanyaan apa Pak yang diajukan ke saksi-saksi Pak Jen ini Pak? Yang diajukan oleh mereka, mereka hanya mengatakan bahwa ada nggak yang dikembalikan oleh Yusuf Mansur? Oh itu, Iya. yang diajukan pertanyaan itu oleh Iya. pengacaranya. Iya. Nggak ada pertanyaan lain lagi ke bapak ini Pak? Ada Apa? pertanyaan apakah saya kenal sama Ibu Ilis. Ilis? Iya. Saya bilang kenal, tapi tidak terlalu rakat ya. Iya, iya. Kenalnya pada waktu ya sesama korban lah. Iya, iya. Pak Bambang pensiun nih Pak? Pensiun. Pensiun ya. Pak Samsul udah pensiun ya Pak? Iya. Pak, nggak ada upaya untuk minta kembali uang bapak Pak? Keinginan ada sih. Ada, ya. Cuman kita ya tunggu dulu bagaimana dulu, ya. hasilnya ini. Ini kemungkinan gugat lagi nih Pak? Ya, jadi berkaitan dengan kesaksian hari ini memang benar ada peran dari Yusuf Mansur. Terus kemudian kedua orang ini kan pernah diajak ke Kalimantan untuk melihat lokasi tambang batu bara tersebut. Iya. Dan beliau paseh menyebutkan satu persatu yang ada dalam foto yang saya ajukan sebagai alat bukti, orang BMT-nya mana, terus kemudian orang PT Adi Partner Perkasa mana, begitu beliau paseh. Bapak kan pernah ke lokasi tambang itu Pak. Terakhir lokasi tambang itu benar-benar punya PT Adi Partner Jadi atau? gini, Iya. saya cerita sedikit ya. Iya. Sebelum peristiwa ini saya pernah di Kalimantan di Iya. lokasi Sungai Danau itu, Iya. karena saya diminta teman untuk tangani suplai batu bara ke PLN. Iya. Terus sudah selesai, kemudian ada investasi batu bara. Iya. Pada waktu saya diajak di tambang itu, saya sudah ragu sebetulnya. Oh. Karena menurut pengetahuan saya ini adalah konsensinya Arutmin. Arutmin, PT Arutmin. PT Ya, Arutmin. Arutmin. Tapi kenapa kok bisa sampai ke tempatnya Adi Partner. Adi Partner gitu. Iya. Tapi keraguan itu kemudian sirna karena ya faktor ada Pak UYM gitu Iya. ya. Terus kemudian macam-macam lah jadi salah saya sebetulnya harusnya pada waktu itu Sudah kita protes. konfirmasi Iya. ke dinas pertambangan, harusnya begitu. Tapi tidak lakukan itu. Tidak lakukan itu. Hanya karena faktor Yusuf masuk dalam itu ya Pak. Iya, dan juga perannya Pak Ridwan ini sebetulnya. Iya, iya. Ridwan siapa, Pak? Ridwan Iwan Ridwan. Iya, beliau itu siapa Pak? Beliau tuh dulu setahu saya waktu itu posisinya sebagai manajer atau di PNM ya. Iya, iya. Oh, oke. PNM ya. Beliaulah yang secara tidak langsung memutasi kita. Iya, iya, iya. Bahwa ini bisnis batu. Bagus. Ya memang bagus. Iya. Dan belakangan memang terbukti ini bukan punya Adi Partner, lokasi tambang. Iya. Jadi ini benar-benar nipu-nipu benar nih Pak. Iya, ya? Jadi waktu Manikin. kami tanya pada operator traktor, Iya. operator alat berat, itu mereka bilang ini tambangnya milik Adi Perkasa. Sudah dikondisikan ya Pak? Ya, bahkan pada waktu kami diajak ke loading port untuk Iya. untuk jetinya untuk naikkan batu bara ke Tongkang, Iya. itu orang-orang mereka juga bilang kalau Ini punya Adi Partner. Adi Partner, pelabuhan milik Adi Partner, terus crusher juga milik mereka. Dan itu semua bohong semua nih Pak ya. Menurut Bapak, Yusuf Mansur tahu nggak bahwa ini semua bohong? Atau dia ikut mengkondisikan kebohongan ini nggak Pak? Nah, saya nggak tahu ya, Nggak tahu. tapi ya nggak mungkin lah kalau nggak. Nggak mungkin ya kata. Pak, jadi kita berkabar terus Oh soal. ya, ada satu lagi yang akan saya sampaikan bahwa kalau BMT menyangkal bahwa mereka tidak tahu menahu, terus kemudian Yusuf Mansur
juga mengatakan tidak tahu menahu tentang tambang bisnis batubara ini. Saksi Pak Nur ya, Nur Samsu itu menyatakan bahwa ada pertemuan yang Pak Nur Samsu mengikuti. Pertemuan apa itu? Pertemuan antara BMT dengan Yusuf Mansur. 3 kali pertemuan, yang pertama di BMT, terus kemudian yang kedua adalah di Gedung Serbaguna dekat Masjid Al Ittihad, itu terletak di Legenda Wisata. Terus kemudian ada pembayaran DP apartemen 45. Nah, ini semua dibicarakan antara BMT dengan Yusuf Mansur dalam rangka bernegosiasi untuk mengembalikan uang umat ini. Iya. Dan ternyata itu kan tidak terrealisasi. Jadi kalau keduanya sekarang sebagai tergugat mereka mengatakan tidak tahu, itu adalah bohong besar. Makanya ketika kita ajak bermubahalah, tidak ada satupun yang berani dari tergugat itu untuk bermubahalah. Karena memang semua sudah mereka antara BNT Yusuf Mansur sudah sama-sama mengkondisikan situasi ini. Baik. Pak, jadi kita berkabar terus soal jalannya persidangan ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Bambang, Pak. Ya, baik. Sampai bertemu pada pemberitaan berikutnya soal persidangan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, saya dan Pak Zaini Mustafa di teras belakang Masjid Al-Azhar. Ini waktunya lepas asar. Pak Zaini baru saja keluar dari lantai 5 ya Pak? Betul. Gedung Bareskrim bagian ekonomi khusus. Ya. Nah, Pak Zaini hari ini datang terkait laporan Pak Zaini setahun yang lalu ya Pak ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun yang lalu terkait dengan investasi batu bara yang digalakkan oleh Jamaah Nurhoti Mansur di Masjid Darussalam tahun 2009. Jadi Pak Zaini sedang selain mengadvokasi diri dia sendiri dan beberapa klien Pak Zaini yang juga investor patungan batu bara, maka Pak Zaini juga membawa masalah ini ke ranah pidana. Hari ini Pak Zaini diminta keterangan Pak ya? Betul. Jadi Yang keberapa Pak? kedua kali. Yang kedua kali. Jadi dimintain keterangan untuk hari ini tuh keterangan tambahan. Iya. Tambahan beberapa bulan yang lalu atau mungkin 1 tahun yang lalu ya. Itu kan sudah dimintai keterangan, hari ini dimintai tambahan. Berkaitan dengan itu saya tetap pendirian dengan BAP yang dulu, kemudian ada beberapa tambahan. Tapi pada intinya bahwa berkaitan dengan perkara ini yang dipertanyakan berapa saya setor modal, kemudian siapa yang menawarkan bisnis batu bara pertama, ya saya sebutkan saya menyetor modal pada saat itu 2009 80 juta, kemudian yang menawarkan bisnis batu bara pertama Yusuf Mansur, terus kemudian saya menyetor uangnya ke BMT Darussalam sesuai dengan janji Yusuf Mansur waktu presentasi, dan kemudian proposal BMT saya mendapat 11,3%. Gitu. Ini itu kan dari awal pelaporan sampai sekarang kan sudah lebih dari 1 tahun ini Pak. hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ini apa yang menyebabkan penyelidikan ini cukup lama Pak? Jadi informasi yang ada, tapi bukan SP2HP ya. Informasi yang ada, beberapa orang pihak-pihak terkait itu sudah dipanggil, cuman kadang-kadang tidak datang, sehingga ada perlu pengulangan pemanggilan. Tapi proses tetap saya desak untuk agar berjalan kan begitu. Informasi beberapa minggu yang lalu Yusuf Mansur dipanggil tanggal 15 hari Senin yang lalu. Informasinya begitu. Cuman informasi yang saya dapat Yusuf Mansur itu dipanggil tapi tidak datang. Jadi ya kemungkinan kalau tidak datang kan bisa nanti penyidik atau penyelidik bisa memanggil lagi kan. Dari pihak investor selain Pak Zaini siapa saja ya Pak yang sudah diminta keterangan Pak? Kalau dari pihak investor ada beberapa orang, cuman saya tidak hafal persisnya. Ada informasi dari penyidik soal kendala
terkait penyelidikan ini Pak? Kendalanya nggak ada, cuman saya tanya tadi kendalanya yaitu ketika dipanggil nggak datang. Misalnya seperti Yusuf Mansur dipanggil nggak datang, terus kemudian ada pihak-pihak lain dipanggil nggak datang, itu aja, tidak kooperatif. Jadi ada progres nggak Pak? Ada perkembangan nggak selama 2 tahun ini Pak? Sementara ini masih berjalan dan mereka masih mengkaji-kaji itu ya. Kaji ya? Iya. Nggak ada tanda-tanda ini akan berhenti atau apa gitu Pak? Oh, kalau ini berhenti saya laporkan ke Lapor- Propam, Pak. lapor ke Iya. Propam. Oh gitu ya Pak. Iya. Kalau untuk- Tapi insya Allah mudah-mudahan nggak berhenti lah. Tidak ada tanda-tanda berhenti itu tidak ada. Iya. Tetapi ketika memang dihentikan sebabnya apa dan lain sebagainya, saya juga akan mengambil tindakan, misalnya melaporkan ke Propam atau mengajukan pra peradilan kan. Iya, iya. Selama ini kan kita tahu bahwa Yusuf Mansur kan punya koneksi yang cukup di Mabes Polri. Pak Zeni apa nggak ada kekhawatiran? Begini ya. Ya. Sebatas kebetulan kalau dunia pengacara kan memang pekerjaan saya ya. Terus kemudian sebatas saya di atas kebenaran, Iya. siapapun saya tidak ada merasa khawatir, Pak. Iya, iya. Jadi tetap saya berjalan. Gitu ya. Di tangan Pak Zeni ada surat panggilan. Ada surat Ah. panggilan untuk hari ini ya. Yang disampaikan oleh saya, makanya saya hari ini hadir untuk memberikan keterangan tambahan. Jadi dalam surat itu apa ya Pak yang di Pak Zeni diundang Dalam untuk- surat ini hanya diundang agar saya datang Iya. untuk dimintai keterangan tambahan. Keterangan tambahan. Iya. Untuk berikutnya setelah Pak Zeni diperiksa, dimintai keterangan hari ini, ke depan atau setelah ini apa? Tentu ada pihak-pihak lain yang dipanggil tidak datang itu akan dipanggil Akan lagi. dipanggil lagi ya. Semestinya begitu. Ya, tapi belum ada upaya-upaya pemeriksaan ya Pak. Belum. SP2HP-nya belum ada Pak. Belum ada SP2HP-nya. Artinya ini masih Ya, penyelidikan. SP2HP ada beberapa kali yang lalu, tapi untuk perkembangan yang terakhir belum ada, Pak. SP2HP itu keluar kalau sudah SP2HP itu memberikan perkembangan, misalnya si A si B yang diperiksa begitu. Pak, ini di review sedikit yang menjadi terlapor di sini siapa Pak? Yang menjadi terlapor terutamanya di sini adalah BMT Darussalam, Pak. Ya. BMT Darussalam dan Yusuf Mansur, karena mereka menghimpun uang umat tanpa izin tanpa izin bank ya, tanpa izin BI, kemudian tanpa izin OJK. Terus kemudian dana yang dihimpun itu tidak kembali kepada kami, ya kan? Ya. Itu saya memasukkan pasal penipuan penggelapan. Penipuan penggelapan. Jadi Kemudian berkaitan dengan uang yang hasil tipuan itu kemungkinan besar kan dicuci atau di money laundry ke tempat lain. Ya, ya. Makanya ya bisa saja mungkin juga ke usaha-usaha Yusuf Mansur kan dugaan saya, karena awal mula investasi kan Yusuf Mansur yang di sana. ya berarti Ketika uangnya sudah masuk ke perusahaan PT Adi Partner Perkasa yang Yusuf Mansur mengatakan di sana sebagai komisarisnya, ya. ya kita kan nggak tahu, Pak. Berarti dugaan pencucian uang itu yang oleh Pak Zeni dimasukin. Dugaan penipuan penggelapan masuk, dugaan pencucian uang masuk, Ya. dugaan menghimpun dana tanpa izin dari BI dan OJK masuk, Pak. Pasal-pasal itu yang dilaporkan. Pasal-pasal itu yang saya laporkan. Ya, termasuk yang ditulis oleh Iya. penyidik dalam surat Pak Zeni itu. Iya. Pasal-pasal itu. Iya, pasal-pasal itu. Kan BMT tidak boleh sebenarnya, Pak, menghimpun dana, itu kan nggak boleh. Ya. Menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia atau OJK. Ya. Mereka kan hanya sebenarnya simpan pinjam di antara para anggota kan. Ya. Sementara ini kan sesuai dengan data yang ada sama saya kan mereka menghimpun uang, Pak. Artinya melakukan pelanggaran terkait dengan terkait dengan penghimpunan dana, Pak. Pak Zeni, ada sebagian kita bertanya, ini kan peristiwanya terjadi 2009 yang lalu Pak ya. Ya, Lebih dari 10 tahun. ya. Itu masih bisa diproses Pak. Yang jelas kan sudah saya laporkan dari Ya. sejak dulu, Pak. Kalau toh ini belum diproses kan memang perkaranya memang sedang diproses di sini. Iya, berarti masih Iya. bisa diproses ya. Masih bisa diproses, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama naik statusnya menjadi penyidikan. Iya, betul. Mudah-mudahan ya, kita berdoa. Iya. Dan ini kita kontrol terus, Pak. Oke, insya Allah. Iya. Jadi Yusuf Mansur sudah dipanggil oleh Mabes Polri, Bareskrim pada tanggal 15 yang lalu, tapi informasinya dia tidak datang. Kalau dipanggil kedua nanti kita berinformasi lagi di Baik. sini Pak. Pak Zeni, terima kasih banyak ya. Kita pamit dan berkabar terus soal kasus ini yang ditangani oleh
unit ya Pak? Unit ya. Unit ekonomi khusus Bareskrim Mabes Polri. Sampai bertemu pada video yang akan datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024. Setelah bertemu dengan Zeni Mustafa di Mabes Polri, saya dalam perjalanan ke Pulau Gadung itu mampir di Rawamangun, tepatnya di Jalan Waru. Nah, di sini ada satu lagi warung steak and shake yang cukup besar, warung steak and shake yang tetap kita menganggap ini sebagai warung steak miliknya Yusuf Mansur. Kita tahu bahwa dulu ketika Yusuf Mansur menerbitkan buku-buku wisata hati, itu dia terbitkan atau penerbitnya berada di Jalan Waru sini. Apakah warung steak and shake ini adalah bagian dari apa yang diduga oleh Zeni Mustafa sebagai upaya mencuci uang yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dari investasi batu bara tahun 2009 lalu? Wallahu a'lam. Yang pasti di sekitar Rawamangun sini atau nggak jauh dari warung steak and shake Jalan Waru ini ada juga satu lagi warung steak and shake di Hutan Kayu yang masih di wilayah Rawamangun. Pak Ahmad, ini kira-kira luasnya berapa meter nih Pak Ahmad? Nih, Iya. Ada 1000? 20 kali 20 sekitar 500 lah nih. Sekitar 500 meter. Kalau 1 meter persegi di sini sekitar berapa tanahnya Pak ya? Ada 50 juta? Kurang lebih 50 juta, maka dikalkulasi saja mungkin untuk membangun satu warung steak and shake yang di Rawamangun ini ya mungkin 10 sampai 15 miliar. Oke Pak Ahmad, makasih banyak Pak. Kita lanjut Pak. Oke. Ya. Udah ya? Iya Pak.